Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modaril. Hari ini saya akan share kepada teman-teman tentang aspek penting yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan budidaya kayu manis. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, and share agar kedepannya channel ini bisa berkembang. Bagi teman-teman yang telah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di kebun kayu manis nih teman-teman. Nah, ini kebun kayu manis yang sedang merah pucuknya teman-teman. Ini sedang dalam pertumbuhan, ya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya akan membagikan atau saya akan share kepada teman-teman akan hal-hal penting atau aspek penting yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan budidaya kayu manis teman-teman, agar nanti tanaman kayu manis yang kita budidayakan itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan tentunya bisa berhasil sampai panen. Nah, di sini ada beberapa aspek penting teman-teman yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah syarat tumbuh, teman-teman. Nah, di sini syarat tumbuhnya adalah tanahnya harus subur, gembur, ya, memiliki drainase yang baik. Nah, itu syarat tumbuhnya. Kemudian kaya akan kandungan organik, teman-teman. Itu adalah aspek penting yang pertama, memperhatikan syarat tumbuh daripada tanaman kayu manis. Syarat tumbuh tadi seperti tanah yang ada di sekitar saya ini tergolong, ya ini tanah yang cukup bagus teman-teman, syarat tumbuh yang bagus, ya yang sesuai yang diinginkan oleh tanaman kayu manis. Nah, ini dibuktikan dengan tanaman kayu manisnya yang sudah tumbuh dengan baik begini, ya. Nah, ini umurnya sekitar 3 tahunan, ya. Nah, karena memiliki atau sesuai syarat tumbuhnya, maka tanaman ini akan kelihatan cepat besar, ya. Ini daunnya hijau-hijau. Nah, ini karena terletak di tempat yang persyaratan tumbuh daripada tanaman kayu manis ini cukup baik, teman-teman. Tanaman ini juga bisa tumbuh di daerah yang beriklim lembab dengan curah hujan merata dan tidak atau tanpa musim kering. Nah, jadi jelasnya tanaman kayu manis ini tidak bisa dibudidayakan atau kurang cocok dibudidayakan di daerah yang memiliki musim kering. Ya, dia harus di daerah yang memiliki iklimnya harus lembab atau daerah yang beriklim dingin. Nah, ini baru cocok untuk tanaman kayu manis. Aspek penting yang kedua yang harus kita perhatikan agar tanaman kayu manis kita agar tanaman yang kita budidayakan nanti bisa berhasil, ya bisa tumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di sini tentunya kita harus memperhatikan aspek penting yang kedua. Aspek penting yang kedua adalah memiliki bibit yang berkualitas, teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan budidaya tanaman kayu manis, kita harus persiapkan bibit yang berkualitas. Nah, untuk mendapatkan bibit yang berkualitas, kita harus memilih bibit dari indukan yang benar-benar sehat, yang pertumbuhannya normal. Nah, kemudian tidak terserang hama dan penyakit. Nah, kemudian juga indukan yang akan kita ambil bibit dari sana harus berumur di atas 7 tahun. Jadi jangan mengambil bibit dari indukan yang masih muda. Ya, kalau tanaman seperti ini misalnya sudah berbuah, nah itu buahnya itu tidak bagus atau belum bisa dijadikan bibit. Ya, walaupun buahnya itu sama-sama buah kayu manis, tapi kualitasnya masih belum bagus. Nah, teman-teman, untuk aspek yang ketiga, penyemaian bibit. Ya. Nah, untuk penyemaian, di sini kita bisa melakukan penyemaian itu di dekat lahan yang akan kita jadikan tempat budidaya tanaman kayu manis. Ya, agar tidak merepotkan kita untuk mengangkat bibit apabila sudah siap dipindahkan. Nah, teman-teman, di dalam penyemaian ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Faktor yang pertama adalah kita harus menyiapkan media tanam. Kalau kita menggunakan polybag, media tanam yang kita masukkan ke dalam polybag harus tanah yang subur, tanah yang gembur,
sesuai dengan syarat tumbuh tanaman kayu manis. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bibit yang kita semaikan harus mendapatkan pencahayaan, bisa mendapatkan angin yang cukup. Itu artinya tanaman atau bibit kayu manis tidak bisa kita semai di tempat tertutup. Ya, dia membutuhkan pencahayaan, kemudian membutuhkan angin yang cukup. Kemudian di dalam penyemaian ini, apabila terjadi musim kemarau, kita harus melakukan penyiraman pagi dan sore. Dan jika musim penghujan, maka kita harus melakukan penyemprotan fungisida. Ya, minimal 2 minggu 1 kali untuk menghindari jamur. Ya, karena bibit biasanya kalau musim hujan itu rentan terserang jamur. Jadi kita harus melakukan penyemprotan dengan fungisida. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus kita perhatikan, kita harus membuat peneduh sementara untuk bibit yang sudah tumbuh untuk menghindari terkenanya panas secara langsung, ya, atau untuk menghindari sinar matahari langsung, ya, sampai dia kuat untuk menerima cahaya matahari langsung. Jadi selagi masih kecil, tentunya dia masih membutuhkan peneduh sementara. Nah, teman-teman, itulah hal-hal penting di dalam pembibitan. Ya. Nah, oke teman-teman, itulah 3 aspek penting dalam hal jika kita ingin membudidayakan tanaman kayu manis. Ya, jangan mengabaikan aspek penting seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita mengharapkan tanaman yang kita kembangkan atau tanaman yang kita budidayakan itu bisa berhasil secara baik, bisa menghantarkan ke panennya, kita tidak akan mengalami kegagalan kalau aspek-aspek pentingnya sudah kita ketahui, ya. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan budidaya tanaman baik itu kayu manis atau budidaya tanaman yang lainnya tanpa mengetahui aspek-aspek pentingnya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah membagikan atau sudah share tentang aspek penting jika kita ingin budidaya kayu manis, ya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Oke teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.